Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini kita ketemu pada praktikum manajemen sumber daya manusia pekan ke-7 yang membahas mengenai praktikum wawancara. Nah, dalam materi kali ini mungkin akan berguna bagi Anda pada dua sisi. Sisi yang pertama akan berguna bagi Anda waktu Anda melakukan wawancara untuk rekrutmen. Nah, artinya Anda sebagai pewawancara. Nah, Anda mewawancarai seseorang dengan materi ini akan membantu Anda untuk memahami apa itu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, bagaimana menilai retorika si terwawancara, dan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang harus dilakukan dan bagaimana menilai jawaban tersebut benar atau tidaknya. Nah, pada sisi yang lain, ini juga mungkin akan berguna bagi Anda waktu Anda sebagai terwawancara. Artinya Anda mengikuti tes wawancara sebagai pelamar kerja. Dan insya Allah materi yang akan Anda pelajari ini akan berguna bagi Anda waktu Anda menjalani tes wawancara, karena ternyata seperti ini loh jawaban yang seharusnya. Ternyata seperti inilah respon yang diinginkan oleh si HRD-nya. Oke, kita lanjutkan ke materinya. Nah, wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk mendapatkan informasi dari terwawancara. Tipe wawancara ada dua, terstruktur dan semi terstruktur. Nah, terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang telah disusun. Selama sesi wawancara berlangsung, pertanyaan baru tidak dapat ditambahkan sehingga penggalian informasi mungkin saja menjadi terbatas. Nah, dalam wawancara terstruktur, Anda sebagai pewawancara akan menyiapkan satu set list pertanyaan di mana pertanyaan tersebut ditanyakan ke terwawancara dari awal sampai akhir tanpa ditambah atau dikurangi satupun. Nah, tentu saja pada satu set list pertanyaan tersebut juga tersedia jawaban-jawaban yang baik, yang benar menurut Anda atau menurut standar perusahaan, dan di sana juga terdapat skala penilaiannya. Nah, lalu wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber selama sesi berlangsung, penggalian informasi akan dapat dilakukan secara lebih mendalam. Nah, dalam wawancara semi terstruktur ini, si pewawancara tetap menyiapkan satu set list pertanyaan, tetapi satu set list pertanyaan tersebut bisa dikurangi atau bisa ditambahkan pertanyaannya. Jadi bisa dilakukan improvisasi di tengah-tengah pewawancara. Tujuannya untuk apa? Agar informasi yang didapatkan dari si terwawancara itu bisa lebih mendalam, bisa lebih baik. Nah, biasanya yang melakukan wawancara yang target dari wawancara terstruktur ini biasanya adalah calon karyawan operasional. Operasional ini manajemen tingkat bawah gitu ya. Sementara wawancara semi terstruktur itu digunakan untuk karyawan manajerial atau middle management atau top management. Nah, pada pertanyaan semi terstruktur biasanya ini lebih banyak pertanyaan improvisasinya guys. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan, menilai perilaku, menilai ketenangan, menilai intonasi suara, menilai retorika dari si terwawancara. Apakah sudah sesuai standar budaya di organisasi tersebut, apakah sudah sesuai keinginan dari organisasi tersebut atau tidak dalam wawancara semi terstruktur tersebut.
Nah, tentu saja dua wawancara ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang wawancara terstruktur ini biasanya kekuatannya ini adalah yang pertama, lebih mudah untuk diuji reliabilitasnya karena mudah dikuantifikasikan. Nah, tentu saja lebih mudah karena kan sudah tersiapkan satu setlist pertanyaan, disiapkan juga penilaiannya seperti apa, dan mudah untuk melakukan penilaiannya. Biasanya berupa skala Likert 1, 2, 3, 4, 5 yang paling baik, 1 yang paling buruk, atau penilaian berdasarkan ya angka 1 sampai 10 yang paling baik dan 1 yang paling rendah. Yang kelebihan kedua adalah dapat dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga memungkinkan untuk dilakukan pada peserta dengan jumlah yang besar. Ya karena terstruktur ya. Biasanya wawancaranya itu cepat. Ya karena penilaiannya juga cepat, wawancaranya juga pertanyaannya juga sudah baku gitu ya. Jadi selesainya pun bisa cepat. Menurut pengalaman saya yang terstruktur nih berkisar antara 15 sampai 45 menit. Ada sih yang 1 jam tapi jarang banget. Ya tujuannya untuk agar peserta yang wawancara yang banyak itu bisa terwawancarai dalam satu periode waktu. Biasanya 1 hari bisa selesai semua. 100 200 peserta gitu bisa diwawancarai dengan wawancara terstruktur ini. Nah, untuk keterbatasannya untuk yang wawancara yang terstruktur, yang pertama adalah tidak memungkinkan menambah pertanyaan baru pada sesi wawancara dilakukan. Jadi terkesan kaku seperti itu ya. Karena pertanyaan improvisasi tidak dapat dilakukan, maka berhubungan dengan kelemahan yang kedua, karena improvisasi tidak dilakukan, jawaban yang diterima oleh pewawancara itu biasanya kurang detail dan tidak dapat digali lebih dalam lagi ya, karena pertanyaannya itu saja. Nah, lalu yang semi terstruktur, kekuatannya dulu. Kekuatannya adalah memungkinkan untuk menambahkan pertanyaan baru ketika sesi wawancara sedang berlangsung dengan tujuan untuk memperjelas jawaban yang dirasa kurang detail. Nah, biasanya ini untuk karyawan manajerial nih guys. Biasanya untuk menilai kemampuan atau skill dari karyawan manajerial tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah memungkinkan pihak yang bertanya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan konteks yang sedang dibahas. Ya karena sifatnya yang fleksibel dari pertanyaan-pertanyaan dan bisa ditambahkan pertanyaannya, jadi si pewawancara ini bisa benar-benar memastikan apakah si terwawancara ini menguasai keahlian yang dibutuhkan atau skill yang diinginkan oleh organisasi. Yang kedua, keterbatasannya untuk yang wawancara yang semi terstruktur. Yang pertama, tidak mudah diuji validitasnya. Ya karena pertanyaannya ini ya improvisasi ya, maka penilaiannya pun juga harus improvisasi karena tidak tersedia standar yang jelas dari pertanyaan yang improvisasi tersebut. Jadi penilaiannya akan lebih lama, lebih rumit. Dan berhubung improvisasi, biasanya wawancara semi terstruktur juga membutuhkan waktu yang lebih lama karena pertanyaannya dapat saja bertambah pada saat sesi berlangsung. Penilaiannya sulit dan waktunya juga cukup lama, dan biasanya hanya sedikit peserta dalam satu periode ini yang bisa diwawancarai dengan pewawancara semi terstruktur. Biasanya 10 sampai 20 peserta saja. Karena waktunya juga lama. Nah, beberapa tujuan wawancara. Yang pertama adalah untuk menggali dan mendapatkan informasi dari orang pertama secara komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam. Nah, bagaimana cara menilai kejujuran? Nah, ada cara-cara tersendiri dari si pewawancara untuk menilai apakah terwawancara ini
mengatakan hal yang sebenarnya, hal yang jujur atau tidak. Nah, nanti akan kita bahas setelah ini bagaimana cara menilai kejujuran. Biasanya berkaitan dengan bahasa tubuh atau retorika. Nah, yang kedua adalah untuk melengkapi informasi dan menggali kemungkinan adanya perspektif baru atas suatu permasalahan. Nah, ini biasanya yang kedua ini bisa dilakukan pada wawancara yang semi terstruktur ya. Karena untuk biasanya ini untuk menguji kehandalan, menguji kemampuan dari si calon karyawan manajerial tersebut, apakah kemampuannya, skillnya ini sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau keinginan dari organisasi. Dan yang nomor 3 adalah untuk mendapatkan konfirmasi dan menghindari kesalahan informasi yang simpang siur. Nah, mendapatkan konfirmasi ini karena wawancara ini langsung berhadapan face to face, jadi si pewawancara ini bisa memastikan dengan bertanya langsung. Karena bertanya langsung kan berarti jawabannya diambil dari sumber yang sumber langsung ya, data primer jadinya. Jadi kemungkinan untuk kesalahan informasi dan kesimpang siuran informasi mengenai si terwawancara itu bisa dieliminir pada sesi wawancara ini. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya sebelum dimulainya wawancara, ini biasanya perusahaan atau pewawancara meminta si calon karyawan untuk menuliskan keahliannya. Keahliannya apa saja? Keahlian yang berguna bagi calon pekerjaan yang ia lamar. Nah, dalam sesi wawancara si pewawancara bisa memastikan apakah si A ini memang benar-benar menguasai keahlian itu untuk pekerjaan yang dilamarnya. Nah, dari sana si pewawancara bisa memastikan si A ini benar-benar menguasai kemampuan tersebut atau hanya ya sekedar ngisi agar ia terpilih untuk diterima sebagai calon karyawannya. Artinya ia melakukan kebohongan kan. Di situ bisa terdeteksi. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sifat yang harus dimiliki oleh pewawancara. Yang pertama adalah patut. Pewawancara harus dapat memperlakukan semua responden dengan sama. Pewawancara harus tetap hormat dan sopan kepada semua responden bagaimanapun keberadaannya. Nah, dalam segi kepatutan ini, pewawancara ini sifatnya harus netral. Artinya, ia tidak membedakan antara agama, ras, suku, dan tetap bersikap sewajarnya kepada jika ia menemui beberapa hal yang berbeda daripada dirinya. Nah, tentu saja karena si pewawancara ini tugasnya hanya untuk mewawancara ya, dan mencatat jawaban dari si terwawancara. Jika ia sudah terkena efek bias seperti itu, maka jawaban yang akan dicatat dan penilaian untuk si terwawancara ini sudah jelas akan menjadi terpengaruh. Nah, yang nomor 1 ini hampir sama seperti yang nomor 3 si objektif. Yang nomor 3 ini pewawancara membuat penilaian berdasarkan benar atau salah, bukan atas dasar suka atau tidak suka. Nah, Anda pernah dengar halo effect? Anda pernah dengar central tendency? Nah, halo effect dan central tendency ini biasanya adalah penyakit yang sering ditemui dalam sesi wawancara. Biasanya akan menjangkit si pewawancaranya ini. Nah, berhubungan dengan nomor 1 sama nomor 3 nih ya, patut dan objektif ini ya. Halo effect. Pernah dengar sebelumnya halo effect? Halo effect adalah bias kognitif yang terjadi ketika kesan positif awal terhadap seseorang turut mempengaruhi persepsi individu secara keseluruhan. Contohnya, ketika bertemu dengan orang yang dianggap menarik, penilaian positif akan seringkali diberikan kepada orang tersebut.
Nah, si A ini pakaiannya rapi daripada yang si B, pakaiannya acak-acakan. Berarti si A ini akan saya nilai tinggi, si B ini tidak. Lah, apa hubungannya penampilan sama kemampuan? Bisa saja si B ini penampilannya acak-acakan, biarpun penampilannya acak-acakan, tapi skillnya, kemampuannya lebih tinggi daripada si A. Nah, artinya jangan menjudge book by its cover. Anda harus adil, Anda harus netral dalam melakukan penilaian dalam wawancara sebagai pewawancara. Oh, si A ini cantik, perempuan yang cantik. Si B ini kurang rupawan, jadi saya akan pilih yang si A saja. Nah, apa hubungannya tampang dengan kemampuan? Nah, inilah yang biasa menjangkit wawancara. Yang pertama adalah halo effect. Yang kedua adalah central tendency. Central tendency itu menilai setiap terwawancara adalah netral. Jadi si A, si B, si C ini nilainya sama. 60, 70 semua. Biasanya central tendency ini ya terjadi ya karena si pewawancara ini tidak menguasai materi pertanyaan yang dilakukan dalam wawancara, sehingga mengasih nilainya itu rata semua, 60 semua, 70 semua, 80 semua, 100 semua. Dan ini organisasi atau perusahaan kan jadi bingung, ini mana kok nilainya tinggi semua ini. Atau central tendency terjadi ya karena memang pewawancaranya malas ngasih nilai ya, udah disamain aja semua. Nah, itu yang biasanya menjangkiti penyakit yang sering ditemui. Oke, komunikatif nomor 2. Pewawancara harus mampu menciptakan suasana yang menarik minat responden atau narasumber. Nah, komunikatif ini artinya si pewawancara harus bisa membuat si terwawancara ini bisa mengeluarkan jawaban-jawaban yang menunjukkan sifat kepribadian atau skill yang yang ia miliki. Jadi dalam komunikatif ini sebisa mungkin ini juga yang komunikatif ini berhubungan dengan nomor 4 ya, menghindari ketegangan. Yang nomor 4 ini pewawancara sebaiknya menghindari ketegangan. Nah, dalam komunikatif dan menghindari ketegangan ini si pewawancara bisa melakukan yang pertama kali yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan ice breaking misalnya. Nah, ice breaking ini mewakili sisi komunikatif dan untuk menghindari ketegangan ya. Dan biasanya ice breaking ini dilakukan pada sesi awal wawancara. Ice breaking ini mencakup seperti pertanyaan basa-basi. Ya, seperti apa kabar Anda hari ini? Bagaimana kabar keluarga di rumah? Apakah perjalanan menuju ke sini macet atau tidak? Nah, itu sudah cukup untuk menghilangkan ketegangan antara pewawancara dan terwawancara. Waktu ketegangan berkurang, maka si terwawancara ini akan bisa rileks, sehingga ia dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan memudahkan pewawancara untuk mencatat atau melakukan penilaian. Nah, dalam menghindari ketegangan pula, sebisa mungkin jangan di tengah-tengah wawancara jangan membuat si terwawancara ini menjadi tidak nyaman. Seperti apa contohnya? Seperti misalnya dipelototi. Waktu menjawab pertanyaan dipelototi seperti itu kan membuat tidak nyaman, sehingga akan menimbulkan rasa tegang. Atau menyilangkan tangan di depan dada misalnya, itu juga memicu ketegangan. Atau menyela dan memotong jawaban atau respon dari si terwawancara.
Nah, itu juga sebaiknya jangan dihindari, jangan dilakukan karena akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi terwawancara, sehingga akan mempengaruhi kualitas jawaban dalam wawancara. Oke, next. Nah, materi selanjutnya, pertanyaan jebakan dalam wawancara seleksi. Nah, mungkin materi di slide ini akan berguna bagi Anda untuk dua sisi ya. Sisi sebagai pewawancara dan sisi sebagai terwawancara. Oke. Pertanyaan pertama. Gambarkan diri Anda. Nah, gambarkan diri Anda ini Anda dapat memilih 3 atau 5 kata gitu ya, yang dapat mendeskripsikan Anda sesuai dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Artinya, silahkan jelaskan bagaimana kelebihan Anda dan bagaimana kekurangan Anda saat Anda menghadapi atau mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam pekerjaan yang sedang Anda lamar. Oke, jangan pernah menjawab saya tidak tahu, saya tidak dapat menggambarkan diri saya sendiri. Kalau Anda mengatakan demikian, Anda akan dicap sebagai orang yang sombong. Kenapa kok sombong? Ya karena bagaimana Anda mau memahami pekerjaan Anda, bagaimana Anda mau memahami rekan-rekan Anda, kalau Anda sendiri tidak mau memahami diri Anda sendiri. Dan Anda akan dicap sebagai orang yang tidak dapat bekerja sama. Sombong dan tidak dapat bekerja sama dengan tim. Nah, silahkan gambarkan diri Anda yang berkaitan dengan pekerjaan Anda. 3 gambaran positif dan 3 gambaran yang negatif. Nah, misal gambaran yang positif, contohnya sebagai chef misalnya. Nah, sebagai chef, kelebihan yang saya miliki adalah pertama, saya memiliki kelebihan dalam sisi manajerial. Loh, apa hubungannya chef dengan kemampuan manajerial? Oh, sangat berkaitan. Tugas-tugas chef ini adalah bertanggung jawab terhadap pertama, staf dapur. Kedua, mesin dan fasilitas yang ada di dapur. Ketiga, bertanggung jawab terhadap bahan makanan. Dan keempat adalah bertanggung jawab dengan biaya makanan. 4, itu tadi ya. Nah, artinya kemampuan manajerial dalam chef itu sangat diperlukan. Karena jika kemampuan manajerialnya rendah, maka Anda jika tidak memiliki kemampuan manajerial akan kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diemban oleh profesi chef. Oke, yang kedua, saya memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif. Apa hubungannya chef dengan kreativitas? Sangat berhubungan. Karena chef akan membuat kreasi berbagai jenis makanan sesuai dengan keahliannya. Jika chefnya nggak kreatif, jika chefnya monoton, ya makanannya ya itu aja tanpa ada hal yang baru, tanpa ada rasa yang baru, tanpa ada rasa yang tertinggal. Rasa makanannya ya. Nah, yang ketiga, mungkin chef memiliki kemampuan berinovasi. Apa hubungannya juga inovasi dengan chef ya? Juga sangat berhubungan dong. Karena chef biasanya akan melakukan eksperimen untuk menciptakan resep makanan dan mengevaluasi hasil kreasinya. Nah, jika chefnya nggak bisa berinovasi, maka ia tidak bisa menciptakan masakan-masakan yang baru. Ini juga kemampuan yang sangat penting ya, manajerial, lalu kemampuan untuk berpikir kreatif dan berinovasi. Itu akan sangat berhubungan dengan penyelesaian pekerjaan dan terutama jenis masakannya, rasa masakannya. Karena ya chef kan dituntut untuk bisa menghasilkan makanan yang ya berbahan bakunya murah, tetapi rasanya tidak kalah dengan masakan yang berbahan-bahan yang mahal. Jadi harga kaki 5
rasa bintang 5 gitu ya. Oke. Nah, gambarkan diri Anda tadi. Oke. Yang negatif ya. Berikan gambaran pula yang negatif. Nah, yang perlu Anda ingat dalam menyampaikan gambaran yang negatif, pastikan waktu Anda menyebutkan hal negatif yang ada pada diri Anda, sampaikan pula dengan solusinya. Seperti apa contohnya? Pekerjaan sebagai chef. Dalam melakukan pekerjaan sebagai chef, mungkin saya akan kurang berdisiplin dalam hal waktu. Nah, tetapi, nah itu sisi negatifnya ya. Tetapi, ada tetapinya, lanjutkan dengan tetapi. Tetapi, jika saya diterima, jika saya mendapatkan posisi pekerjaan sebagai chef pada perusahaan atau pada restoran ini, saya bersedia akan lebih berdisiplin lagi. Nah, sampaikan kelemahan beserta dengan solusinya. Itu akan bernilai tinggi. Menurut pengalaman saya sebagai orang yang pernah mewawancarai untuk tes seleksi, itu akan bernilai lebih tinggi penyampaian kelemahan beserta solusinya yang akan dilakukan. Oke. Yang kedua, sekarang pertanyaan yang nomor 2. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Nah, sebagai terwawancara, Anda harus sudah mengetahui sisi-sisi, terutama sisi positif ya, pada perusahaan yang ingin Anda lamar. Nah, tentu saja waktu Anda sebelum datang ke wawancara, jangan pernah menjawab juga tidak tahu tentang perusahaan, tentang reputasi perusahaan yang Anda lamar, tentang jenis pekerjaan atau jenis tugas yang akan Anda terima setelah Anda diterima. Jangan pernah mengatakan tidak tahu. Sebisa mungkin carilah informasi mengenai perusahaan atau pekerjaan yang ingin Anda lamar, sehingga waktu Anda datang ke wawancara, Anda sudah bersiap jika pertanyaan ini muncul. Anda sudah memiliki informasi dan Anda siap menjawabnya dengan baik pula. Nah, gitu ya. Sekarang yang nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Mengapa tertarik bergabung ke perusahaan ini? Nah, dalam menjawab pertanyaan ini, berikan pula dengan alasan-alasan yang positif. Misalnya, karena ingin berkontribusi lebih dalam menyalurkan bakat yang saya miliki, atau karena posisi yang saya lamar, yang sedang saya lamar ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian saya. Jangan pernah mengatakan bahwa saya tertarik bergabung perusahaan ini karena perusahaan ini memberikan gaji atau benefit yang tinggi. No. Big no. Jangan pernah menyatakan nominal gaji ataupun benefit-benefit yang akan Anda terima setelah Anda diterima di dalam perusahaan tersebut. No. Karena kalau Anda kelepasan sedikit saja menyebutkan kata gaji atau benefit, Anda akan dicap sebagai orang yang mata duitan. Anda datang ke perusahaan tersebut, Anda tidak peduli dalam pekerjaan, tidak peduli dengan perusahaan, Anda datang ke sana hanya untuk mendapatkan uang. Itulah impresi yang akan didapatkan oleh si pewawancara dari Anda jika Anda menyebutkan nominal, gaji, atau benefit. Nah, sekarang nomor 4. Prestasi apa yang telah Anda raih? Nah, Anda bisa jelaskan dengan baik setiap pekerjaan yang telah diselesaikan pada perusahaan sebelumnya, kalau Anda sudah berpengalaman. Atau kalau Anda belum berpengalaman dan masih fresh grade misalnya, ya jelaskan prestasi yang telah Anda raih pada universitas tempat Anda belajar dulu. Pengalaman berorganisasi, pengalaman mengikuti acara kejuaraan, acara sosial, dan lain sebagainya. Nah, sekarang nomor 5. Jelaskan rencana Anda ke depan. Nah, ini berhubungan dengan materi ini ya, perencanaan karir yang akan kita pelajari pada pekan setelah UTS ya, kalau nggak salah pekan 9 atau pekan 10. Nah, jelaskan rencana Anda ke depan. Tujuannya untuk apa pertanyaan ini? Agar perusahaan bisa melihat kesungguhan Anda dalam bekerja.
Tentu saja kalau Anda menjelaskan sampai tujuan jangka panjang, tujuan pekerjaannya secara jangka panjang, misalnya, oh saya melamar pekerjaan ini agar nanti ke depan saya akan dalam 10 tahun ke depan saya akan duduk atau menjabat pada posisi top manajemen. Nah, Anda jelaskan alur-alurnya. Dari posisi yang pertama Anda lamar, misalnya dari low atau middle management, jelaskan alur-alurnya sampai menuju ke puncak, posisi puncak top management. Nah, sekali lagi Anda harus searching dulu nih, harus punya informasi mengenai pekerjaan yang ingin Anda lamar. Kalau bisa Anda mengetahui karir path-nya lah, jalur karirnya. Posisi yang Anda lamar ini seperti apa, lalu posisi di atasnya apa lagi sampai ke top manajemen. Nah, Anda bisa jelaskan karir path tersebut, jalur karir tersebut pada pertanyaan yang nomor 5. Nah, waktu Anda berhasil menjelaskannya sampai ke top manajemen, itu akan menjadi impresi yang sangat baik dari pewawancara bagi diri Anda. Nah, kalau Anda cuma menjawabnya untuk jangka pendek atau malah menjawab tidak tahu, ya itu akan jelek karena Anda akan dianggap sebagai kutu loncat. Kutu loncat tahu ya, loncat ke sana, loncat kemari. Jadi kalau kalau sudah dianggap kutu loncat, artinya Anda hanya akan bertahan dalam waktu yang sebentar di perusahaan tersebut. Nah, perusahaan enggan memperkerjakan kutu loncat ya karena butuh biaya banyak untuk penarikan sumber daya manusia beserta pengembangannya. Nanti kalau Anda rekrut kan sudah biaya ya, lalu dikembangkan oleh perusahaan tersebut, pengembangan dengan jenis pendidikan atau pelatihan itu juga mengeluarkan biaya. Dan setelah Anda mendapatkan skillnya atau mendapatkan benefitnya, Anda pindah ke perusahaan lain. Nah, perusahaan tidak mau mempekerjakan kutu loncat seperti itu. Oke. Nomor 6. Berikan gambaran tentang pekerjaan yang dilamar. Nah, ini juga nih. Perusahaan pasti enggan mempekerjakan orang yang tidak mengerti apapun tentang tugas-tugasnya. Ini berkaitan dengan yang nomor yang sebelumnya ya. Jelaskan rencana Anda ke depan. Nah, kalau bisa Anda searching dulu lah. Cari informasi dulu. Job desk-nya apa, job spesifikasinya apa. Sehingga Anda memiliki pengetahuan yang baik mengenai pekerjaan yang akan Anda lamar. Dan tentu saja informasi yang Anda sampaikan pada waktu sesi wawancara ini itu juga akan berpengaruh positif bagi Anda jika Anda mampu menjawabnya secara benar. Nomor 7. Mengapa berhenti pada pekerjaan sebelumnya? Nah, ini biasanya juga sering ditanyakan nih. Hindari menyebutkan masalah pribadi sebagai alasan jika pertanyaan nomor 7 ini keluar. Nah, artinya waktu Anda resign pada pekerjaan Anda sebelumnya, nah ini biasanya kalau untuk yang karyawan yang berpengalaman ya, yang nomor 7 nih ya, biasanya kalau fresh grade ini nggak keluar pertanyaan ini. Kalau Anda termasuk karyawan yang berpengalaman, pernah kerja di perusahaan lain sebelumnya, nah ini pasti akan keluar. Dan hindari menyebutkan masalah pribadi. Pastikan Anda resign, Anda keluar pada perusahaan yang sebelumnya karena sesuatu hal yang profesional. Seperti ingin fokus belajar, atau bagi yang wanita mungkin alasan untuk mengikuti suami karena pindah keluar kota. Dan jangan jadikan masalah-masalah pribadi atau konflik sebagai alasan. Oh, saya nggak suka sama si A, oh saya nggak suka sama si manajernya, oh saya pernah bertengkar dengan si C, karena itu saya resign. Nah, jangan. Pastikan karena sesuatu hal yang profesional. Profesional seperti apa? Ya tadi, dengan alasan, mungkin karena alasan kesehatan diri pribadi atau kesehatan keluarga ya, atau mengikuti suami jika untuk yang perempuan ya, untuk yang wanita, atau alasan sekolah. Nah, itu alasan yang profesional. Oke, selanjutnya
Nomor 8, apa pendapat Anda tentang lembur? Nah, kalau pertanyaan ini muncul biasanya perusahaan tersebut akan meminta Anda untuk lembur. Kalau Anda menyatakan, wah saya nggak suka lembur bekerja di luar jam kerja, itu akan merepotkan, ya udah corek. Ya. Nah, ini jenis pertanyaan nomor 8 ini juga menanyakan ya, selain menanyakan kesanggupan Anda untuk lembur, ini juga merupakan pertanyaan untuk mengetahui komitmen Anda. Nyatakan komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar mungkin meski dengan waktu overtime, lembur. Nah, kalau apa pendapat Anda tentang lembur? Saya merasa lembur diperlukan. Kalau pekerjaan saya memang belum selesai, saya akan selesaikan meski dengan lembur. Saya siap dengan lembur. Nah, tapi jangan ditambah juga, saya siap lembur karena nanti ada uang lemburnya. Aduh, jangan sekali-sekali menyebutkan tentang nominal atau benefit yang akan Anda terima. Oke? Nah, ini berhubungan juga dengan pertanyaan nomor 9 nih. Berapa gaji yang Anda inginkan waktu Anda diterima? Jangan pernah menyebutkan nominal atau jangan pernah menyebutkan fasilitas. Baru jika Anda didesak yang berapa nominal yang gaji yang Anda inginkan, sebaiknya Anda akan menjawab, gaji yang saya inginkan adalah sesuai dengan standar bagaimana fresh graduate atau karyawan yang berpengalaman yang baru diterima di perusahaan ini digaji. Artinya sesuai dengan standar. Nah, baru jika Anda didesak, misalnya saya ingin saya menerima gaji yang standar saja yang ada di perusahaan, yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, lalu dikejar nih sama si pewawancaranya, kira-kira berapa? Nah, baru setelah Anda didesak, baru jawablah dengan menggunakan angka, tapi angka yang wajar. Jadi Anda harus tahu dulu nih berapa gaji yang wajar di pekerjaan yang Anda lamar ini, berapa. Nah, baru jika didesak, jangan standarnya misalnya 5 juta misalnya ya, Anda saya ingin gajinya 10 juta. Waduh, ini. Nah, jangan pernah menyebutkan nominal atau fasilitas, tapi jika didesak atau dikejar, jawablah dengan menggunakan angka, tetapi dengan angka yang wajar, gitu ya. Oke, next adalah nomor 10. Hobi apa yang Anda sukai saat ini? Nah, ini termasuk pertanyaan yang sangat menjebak ya. Pertanyaan ini muncul untuk menilai apakah kepribadian Anda dinilai cocok atau tidak dengan budaya di tempat Anda bekerja. Apa hubungannya hobi dengan sifat atau dengan budaya, Pak? Nah, jawaban yang Anda keluarkan, misalnya, saya hobi berolahraga renang misalnya. Nah, anggaplah Anda hobi renang, lalu Anda menjawabnya dengan saya hobi renang. Nah, kita lihat kondisi dari olahraga renang. Renang dilakukan dengan pribadi, dengan individu ya. Memang ada berenang secara tim, tetapi itu hanya jarang. Yang biasanya kalau renang kan biasanya kita lakukan secara individu ya. Nah, artinya waktu Anda menjawab berenang, itu akan menunjukkan kepribadian Anda. Kepribadian seperti apa? Kepribadian yang individual. Loh, kok gitu, Pak? Ya, karena renang ini kan biasanya dilakukan secara individu saja. Artinya tidak dengan secara tim. Nah, waktu pertanyaan Anda ini muncul, hobi Anda yang misalnya Anda sukai, kalau Anda menjawab dengan olahraga misalnya, pilihlah olahraga yang dilakukan secara tim. Sepak bola, futsal, bulu tangkis misalnya. Nah, itu akan membuat impresi dari si pewawancara bahwa Anda adalah orang yang bisa bekerja sama dalam tim. Nah, lalu kalau misalnya Anda hobi membaca buku apa saja yang
sesuaikan dengan buku yang sesuai dengan kemampuan buku yang sesuai dengan pekerjaan Anda. Misalnya chef, saya hobi membaca buku apa, bukunya Doraemon komik. Nah, nggak sesuai kan. Jadi jawablah dengan buku-buku yang sesuai dengan pekerjaan yang Anda lamar. Nah, oke. Yang terakhir ya, yang 11. Apakah ada pertanyaan untuk kami? Nah, biasanya keluar pada akhir sesi wawancara. Apakah ada pertanyaan untuk kami? Dan untuk menjawabnya, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menjawab tidak ada pertanyaan. Kenapa? Karena itu akan membuat pihak perusahaan merasa Anda tidak tertarik bekerja di sana. Loh, kok bisa, Pak? Ya, karena Anda akan dianggap sebagai orang yang pasif atau mungkin tidak tertarik dengan perusahaan yang atau pekerjaan yang Anda lamar. Sebisa mungkin berikanlah pertanyaan mengenai pekerjaan Anda yang Anda lamar. Misalnya, chef, apakah ada pelatihan atau pengembangan waktu saya diterima sebagai chef di tempat Anda? Nah, pelatihan atau pengembangan ya. Ini pelatihan pengembangan itu tidak termasuk benefit atau gaji yang akan diterima, dan itu aman ditanyakan apakah ada pelatihan atau pengembangan di tempat di perusahaan sewaktu Anda diterima. Dan ini waktu Anda menanyakan hal tersebut, dia akan memunculkan impresi bahwa Anda sudah siap untuk bekerja di sana dan siap untuk mengembangkan kemampuan Anda. Itu ya. Oke. Next slide. Retorika yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Nah, retorika atau bahasa tubuh ini sangat mencerminkan kepribadian atau sikap dari si terwawancara. Nah, ini biasanya retorika atau bahasa tubuh ini biasanya dikuasai oleh personil seleksi yang menguasai ilmu psikologi misalnya. Nah, dalam rekrutmen, kalau dalam penarikan ya, kan ada penarikan itu ada dua ya, seperti yang kita sudah pelajari, ada rekrutmen dan ada wawancara yang akan digunakan sebagai sarana apakah karyawan tersebut diterima atau tidak waktu ia melamar di perusahaan tersebut. Nah, biasanya yang dalam melakukan rekrutmen ini yang berperan besar adalah karyawan yang memiliki bidang ilmu manajemen SDM. Tetapi kalau dalam yang wawancara, karena berkaitan dengan pemahaman intonasi suara dan retorika, maka yang berperan lebih adalah karyawan yang memiliki background psikologi. Nah, retorika apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah 1. Menjabat tangan. Apa hubungannya menjabat tangan dengan wawancara? Nah, biasanya menjabat tangan ini kualitas dari menjabat tangan, dari kualitas handshake-nya atau menjabat tangannya, pewawancara bisa langsung tahu seberapa kuat keinginan si terwawancara atau si calon karyawan untuk lolos dalam tes wawancara kerja, dan seberapa siap ia bekerja jika ia diterima dalam perusahaan tersebut. Nah, menjabat tangan ini bisa pada awal sesi, bisa akhir sesi ya. Kalau pengalaman saya sebagai pewawancara, biasanya waktu calon karyawan datang, saya minta untuk duduk, lalu saya tanyai beberapa pertanyaan, dan baru terakhir saya akan menjabat tangannya. Nah, tentu saja waktu menjabat tangan ini hanya bisa dilakukan di luar waktu pandemi ya.
Nah, tapi kalau Anda tetap ingin menjabat tangan, misalnya ya pastikan masker terpasang waktu masa pandemi ini dan Anda sediakan hand sanitizer di luar ruangan ya untuk berjaga-jaga ya dari pandemi ya. Oke. Nah, menjabat tangan haruslah bagaimana menjabat tangan yang baik. Menjabat tangan ya seperti biasa, tetapi jangan terlalu lembek dan jangan terlalu keras. Seperti biasa, mantap, genggam dengan mantap gitu saja. Seperti Anda memegang gagang pintu lah. Nah, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Waktu Anda menjabat dengan terlalu lembek, itu akan membuat impresi bahwa Anda tidak siap. Anda tidak siap untuk bekerja di perusahaan atau melamar di perusahaan tersebut. Dan jika Anda terlalu keras, nah berarti Anda akan impresi Anda adalah orang yang keras kepala. Nah, artinya jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek. Biasa saja, tapi jabatlah dengan mantap. Nah, ini kalau misalnya ketemu langsung, saya bisa langsung praktek deh menjabat tangan. Tapi ya dengan ini analoginya seperti Anda memegang gagang pintu lah. Kalau dipegang terlalu keras, maka gagang pintunya akan rusak. Tetapi jika memegang terlalu pelan, ya gagang pintunya tidak akan terbuka dong. Nggak ada tenaganya karena. Nah, gitu ya. Oke, yang kedua, menjaga kontak mata dengan pewawancara. Nah, ini dia nih. Biasanya dari gerakan mata saja waktu si calon karyawan ini berbicara, si pewawancara langsung bisa memutuskan apakah karyawan ini berbohong atau tidak. Apakah apakah calon karyawan ini berbohong atau tidak? Apakah calon karyawan ini menguasai pekerjaannya atau tidak? Nah, makanya hati-hati kalau punya pasangan anak psikologi ya. Bisa ketahuan bohong atau tidaknya dengan melihat kontak mata. Nah, jadi waktu Anda sebagai calon karyawan, sebagai terwawancara, jangan sampai menghindari tatapan dari pewawancara. Tapi jangan dipelototi juga. Tataplah dengan cara biasa. Karena waktu Anda mencoba untuk menghindari tatapan mata dari pewawancara, ya kalau bisa jangan dihindari tatapannya. Tapi biasanya kan refleks. Nah, kalau bisa langsung tatap kembali, tapi jangan sambil melotot. Tataplah sambil berbicara dengan rileks. Nah, di sana biasanya akan dinilai. Tapi kalau Anda terus menghindari tatapan dari si pewawancara, maka Anda akan langsung dicap sebagai orang yang tidak konsisten. Ya. Apa saja sih gerakan mata itu? Kenapa gerakan mata itu bisa menunjukkan kebohongan atau kesiapan? Nah, waktu Anda berbicara, gerakan mata ini merupakan refleks, ya. Bola mata ini bergerak sesuai dengan apa yang sedang dipikirkan oleh orang tersebut. Sehingga melalui gerakan bola mata, pewawancara akan dapat membaca pikiran lawan bicara dengan jelas, bahkan sebelum mereka berbicara. Nah, cara ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi kejujuran atau kebohongan seseorang. Nah, misalnya waktu Anda berbicara, Anda tidak bisa, Pak, kalau saya berbicara saya mau yang melihat ke arah tertentu saja. Itu sangat gerakan mata ini merupakan gerakan refleks, naluri dari manusia itu sendiri. Ya, Anda bisa sih melihat ke arah tertentu saja ya, tapi itu membutuhkan latihan ya. Dan karena berlawanan dengan naluri manusia, ya Anda membutuhkan tenaga ekstra untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Bola mata yang melihat ke arah atas adalah tanda lawan bicaramu sedang merasa bosan. Jangan sampai melihat ke arah atas gitu ya, waktu sedang melakukan wawancara, karena Anda akan dianggap wawancara ini membosankan. Anda akan dicap tidak siap bekerja pada perusahaan tersebut. Lalu bola mata yang melihat ke arah bawah adalah
tanda bahwa lawan bicaramu sedang mendengarkan dengan seksama. Lalu bola mata yang melihat ke arah kanan atau kiri atas menandakan bahwa lawan bicara sedang mengingat suatu kejadian yang pernah mereka alami. Bola mata yang melihat ke kanan tengah atau ke kiri tengah, sudut pandang menandakan bahwa lawan bicara sedang mengingat percakapan. Kalau melihat kanan atau kiri atas berarti kan kejadian. Kalau yang kanan tengah atau kiri tengah, ini adalah percakapan. Nah, bola mata yang melihat ke kanan bawah atau kiri bawah, ini artinya si lawan bicara Anda mengingat segala bentuk pembicaraan yang pernah didengar atau dilihat secara nyata dan jelas, dan lain sebagainya. Anda bisa searching sendiri arti gerakan bola mata, ya. Nah, lalu selanjutnya adalah postur duduk. Oke, bagaimanakah postur duduk tersebut? Oh ya, saya lupa nih untuk bagaimana kontak mata bisa bisa mendeteksi kebohongan atau tidak. Nah, caranya seperti ini. Ini biasanya kalau dari psikologi dan memang membutuhkan pengalaman khusus untuk bisa mendeteksi kebohongan. Contohnya saja seperti ini. Bola mata yang melihat ke kiri tengah atau ke kanan tengah pada mata. Gimana ya kiri tengah atau kanan tengah? Kalau menjelaskan dengan penjelasan ini memang agak sulit. Tetapi kalau bagi yang sudah berpengalaman itu bisa dibedakan mana yang kiri tengah, mana yang benar-benar ke kiri atau ke kanan, mana kiri tengah, kanan tengah, dan mana yang benar di sudut kanan atau di sudut kirinya. Nah, jadi ada yang kiri tengah, kanan tengah, ada yang sudut kanan penuh, ada yang sudut kiri penuh gitu ya. Nah, membedakannya juga perlu keahlian khusus dan pengalaman yang cukup agar bisa mendeteksi kebohongan. Nah, biasanya kalau bola mata yang melihat ke kiri tengah atau ke kanan tengah, itu biasanya mereka sedang berhayal pada sesuatu yang baru yang belum pernah mereka dengar atau pernah mereka alami sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya bola matanya menghadap ke atas ditanyai sesuatu dan bola matanya menghadap ke kiri tengah atau ke kanan tengah, artinya ia sedang berhayal. Menjawabnya dengan hayalan, artinya ia sedang membuat mereka-reka sesuatu yang tidak pernah terjadi. Artinya kemungkinan besar ia akan menjawab dengan kebohongan. Nah, lalu jika bola matanya melihat ke kanan bawah atau ke kiri bawah, nah artinya ia sedang mengingat segala bentuk pembicaraan atau kejadian yang pernah ia dengar atau ia pernah lihat secara jelas. Jadi kalau bola matanya menghadap ke bawah, itu artinya ia sedang mengingat kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Artinya ia sedang tidak berhayal atau sedang tidak mereka sesuatu. Artinya ia akan menyatakan hal yang sebenarnya. Nah, ini ya, pergerakan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke tengah kiri, ke tengah kanan, itu memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, oke, sekarang yang postur duduk, yang nomor 3. Postur duduk yang tepat adalah berusahalah agar waktu Anda dipersilakan duduk ya, duduklah dengan tegak dan sedikit condong ke depan. Posturnya tegak, tegakkan punggung Anda. Pak, nggak nyaman dong kalau begitu. Ya nggak apa-apa, nggak nyaman. Itu hanya dalam waktu yang sebentar saja kan. Waktu yang sebentar wawancara untuk menghasilkan impresi yang baik pada diri Anda. Nah, postur duduk ini, kalau postur duduknya saja sudah jelek, sudah berantakan gitu ya, ini akan mengurangi nilai retorika Anda. Anda akan dianggap sebagai orang yang tidak konsisten dan tidak
bisa patuh terhadap peraturan. Oke, postur duduknya tegap dan dada agak condong ke depan, gitu ya. Dan posisi tangan kalau bisa ada di atas paha Anda. Jadi duduk tegap, posisi tangan di atas paha. Kaki sebaiknya menutup, posisi kakinya menutup. Oke, kayak postur duduknya tentara gitulah, kaku, tapi nggak apa-apa. Itu justru postur duduk yang baik. Oke, nomor 4, posisi tangan pada saat tes wawancara. Nah, jangan menyilangkan lengan di depan dada ya. Anda akan terlihat sebagai sosok yang defensif dan keras kepala dan sulit untuk membuka terhadap pendapat dari orang lain. Nah, jadi posisi yang tangan yang baik ya ada di atas paha Anda, bukan pahanya orang. Nah, jangan menyilangkan tangan di depan dada. Oke, posisi kaki tadi sudah dibahas, adalah posisi kaki menyentuh lantai dan menutup. Jadi ujung tumit bertemu dengan ujung tumit, ya. Nah, tidak menyilang, ya artinya ya posisinya memang kaku seperti itu ya, tetapi ya untuk mendapatkan impresi yang baik dari si pewawancara. Yang 6, boleh berwajah ramah asal tidak berlebihan ya. Kalau mau senyumlah sewajarnya, karena senyum itu akan menunjukkan pribadimu yang hangat dan antusias. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Itunya nanti apakah ini curiga, jadi yang mewawancarai akan jadi curiga. Ini kenapa nih senyum-senyum sendiri? Indigo atau bagaimana nih? Waduh. Senyum boleh, tapi jangan berlebihan. Oke. Yang nomor 7 ini udah jelas banget. Jangan pernah menguap. Pak, menguap itu kan refleks ya, tapi kan bisa ditahan ya. Jangan sampai menguap pada sesi wawancara berlangsung, karena menguap ini akan menyinggung pewawancara. Dan kalau sudah menyinggung pewawancara, ya sudah, nilaimu pasti akan hancur dalam wawancara tersebut. Karena menganggap waktu Anda menguap, Anda akan menganggap acara ini membosankan, acara wawancara ini membosankan, atau Anda merasa bosan berada seruangan dengan mereka dan tidak menghargai kerja atau penjelasan yang mereka lakukan. Nah, itu ya guys. Jika ada pertanyaan, silahkan isi kolom diskusinya. Tuliskan nama Anda, buat subforum baru ya. Tuliskan nama Anda dan tuliskan pertanyaan-pertanyaan Anda terkait dengan wawancara atau seleksi. Nah, insya Allah akan saya jawab pada Anda bisa cek pada pekan setelahnya. Insya Allah sudah saya berikan jawabannya. Oke, terima kasih guys. Semoga sukses dan pertemuan depan UTS ya. Nah, UTS-nya ini menarik nanti. Nah, silakan belajar. Anda sudah semester 7, belajarlah dengan baik, jangan lupa proposalnya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.